Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita berdua dalam dialog kesehatan sore hari ini, masih bebarengan sama Radio Kurnia FM Trenggalek dan yang pastinya didukung oleh STG Probio Jamu Kesehatan pastinya ya. Baik, sore hari ini seperti biasanya kita nanti akan berbincang-bincang langsung bersama narasumber yang sudah siap di samping saya, yang pastinya juga akan membahas seputar kesehatan untuk Anda dan untuk kita semuanya. Dan sore hari ini sangat luar biasa sekali dengan cuaca yang cukup sejuk-sejuk dingin, campur sumuk-sumuk gitu ya. Tetap semangat untuk hari ini, untuk saya, untuk narasumber kita dan untuk Anda semuanya. Baik, selamat sore Bapak Ali Mustafa. Selamat sore ya. Iya, namanya nggak ganti ya Pak ya. Ya dari Siapa kecil tahu ganti nama gitu. Ya dari kecil sudah pemberian dari orang tua. Saya juga menghormati orang tua. Yes, bahwa betul. saya tidak pakai ganti nama ataupun dari nama di medsos pun saya tetap Ali Mustafa itu. Alhamdulillah ya, nggak Iya. kayak saya yang di setiap tempat beda namanya. Iya. Oke, Bapak Ali, hari ini senang sekali ya karena kita bisa hadir kembali menjumpai teman-teman Kurnia FM dan juga menjumpai teman-teman yang mungkin ada kesempatan untuk melihat video kita. Nah, sore hari ini kita akan membahas seputar penyakit ginjal, ada diabetes juga. Jadi untuk Anda semuanya, ini yang ada di Trenggalek maupun yang ada di luar Trenggalek yang barangkali membutuhkan informasi ini, kayaknya pas banget dan penting banget ini untuk kesehatan kita ya. Oke, Bapak Ali Mustafa, Iya. beliau adalah pakar kesehatan herbal yang ada di Trenggalek. Nah, kita berbicara santai sore hari ini. Iya. Penyebab penyakit ginjal itu sebenarnya apa ini Pak Ali? Banyak faktor gangguan-gangguan ginjal ya. Penyebab Ya. penyakit ginjal itu biasanya dari faktor pola makan kita yang tidak benar. Kebiasaan masyarakat di era milenial kali ini, zaman ini, Ya. ini banyak karena kesibukan bekerja, kesibukan kita mencari nafkah sehingga kita lupa dengan pola makan, pola hidup sehat kita. Jadi seringnya kita makan makanan fast food. Ini kayak makanan yang cepat saji. Yes, kayak yang kita bahas kemarin seputar Ya. penyakit apa kemarin jantung ya, itu juga makanan fast food cepat saji. Nah, bahaya Terus minum-minuman bersoda yang berkarbonasi itu Yes. juga memicu gangguan fungsi ginjal atau gangguan-gangguan ginjal. Terus lagi kebiasaan kita sering bergadang malam dan saya banyak minum kopi malam hari itu juga. Ini saya ini. Iya, jadi lebih baik gini, saya kebetulan ini saya sampaikan dari kopi saja, ini kopi ada manfaatnya ya. Kopi itu sebetulnya manfaatnya mencegah kepikunan, akan tetapi lebih bijak kita kalau minum kopi itu pagi sama siang saja. Kalau malam hari ini cenderung kerja organ ginjal kita lebih ngoyo, jadi lebih baik kalau sudah lewat jam 3, lewat jam 4 sore kita minum air putih saja. Jadi yang biasanya ngopi malam nampaknya ini pasti dikurangin dikit gitu ya. Terinspirasi dari kopi karena hari ini juga ada kopi di sana. Nah gitu ya teman-teman, jadi kopi itu baik untuk kesehatan kita, tetapi kalau bisa kalau di atas jam 3, jam 4 jam 3, dikurangi. jam 4 sore kalau bisa sudah mulai nggak usah minum kalau ngopi memang gitu. ngopi ya mungkin nggak setiap hari gitu Pak Ali ya. Jadi Setiap hari tidak apa-apa, ya Tapi- pagi sama siang. Pagi sama siang. Oke. Jadi sebetulnya kopi, kita butuh minum kopi pagi ya, sehari itu 2 cangkir itu cukup. 2 cangkir Ya, satu hari. satu hari. Kadang padahal saya biasanya 5 barang ya oke gitu Iya. ya. Mulai sekarang berarti Mulai harus sekarang, saya kurangi. kita belajar Hidup sehat ya. bareng-bareng ya untuk Oke, hidup sehat. nah itu tadi ya. Kemudian selain apa tadi kopi, selain makanan cepat saji, mungkin ada lagi penyebab dari penyakit ginjal. Nah, banyak mengkonsumsi makanan yang berkalsium tinggi. Ya, Contohnya ini. Contohnya yang berkalsium tinggi itu kalau di ikan itu jenis ikan air payo seperti bandeng itu kalsiumnya tinggi. Ya air tawar ya. Ya, air payo. Air Payo payo itu, itu pertemuan antara air laut dan air tawar. sungai ya. Gitu, Nah, itu oke. biasanya ikan bandeng itu Bandeng. kalsiumnya tinggi. Kalau selain ikan ya kita terlalu masak terlalu asin juga.
Garam berarti. ya itu Oke. juga. Terus daging-daging merah, ya apalagi daging-daging olahan. Daging-daging olahan itu daging yang sudah bercampur dengan tepung. Itu nanti proses untuk, karena gini ya, organ ginjal itu fungsinya kan untuk menyaring atau menfilter. Ya selain menfilter darah juga sebagai apa, mencuci darah ya. Kalau kerja organ ginjal kita berat, otomatis ya yang jelas fungsi organ semakin berat dan makanya sekarang banyak orang yang tahu-tahu kena gagal ginjal. Yes. Gagal ginjal tidak ketahuan istilahnya. Tahu-tahu udah Ya. gagal ginjal gitu ya. Itu karena apa? Mengabaikan keluhan-keluhan yang nanti saya sampaikan terkait gangguan. Mudah-mudahan info ini benar-benar bermanfaat ya. Nah, Pak Ali, ini kalau tadi kita udah membahas seputar penyebab penyakit ginjal. Nah, sekarang siapa saja sih yang berpotensi terkena penyakit ginjal? Nah, ini perlu diketahui pendengar setia Radio Kurnia FM di mana saja berada, mungkin paham siapa saja yang bisa atau yang berpotensi terkena gangguan fungsi ginjal atau sakit ginjal ya. Satu, yaitu orang obesitas, tekanan darah tinggi, ya. Terus ada lagi terkait komplikasi diabetes. Ya, komplikasi diabetes. Ada lagi yang jelas punya potensi asam urat ataupun rematik, itu juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Fungsi ginjal. Ya, terus ada lagi orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan seperti obat kimia. Nah, seperti obat penurun tensi, seperti obat seperti penurun gula. Nah, itu sangat mungkin terjadi gangguan fungsi ginjal. Jadi yang namanya obat kimia itu banyak banget ya, tidak hanya di obat-obat yang ternyata itu juga ada manfaatnya untuk kesehatan kita, tetapi juga ada dampaknya. Ada dampak kayak atau gitu. negatifnya. Jadi ada min dan ada plusnya juga seperti itu ya. Nah, kalau kita udah membahas penyebabnya, terus siapa saja sih yang berpotensi terkena penyakit ginjal? Nah, sekarang apa saja ciri-ciri penyakit ginjal? Ini saya sampaikan. Ini ciri-ciri bahwa organ ginjal kita bermasalah atau fungsinya menurun atau istilah Jawane kerja organ ginjal kita mulai ngoyo. Satu, sering merasa nyeri di pinggang sebelah atas ini. Pinggang sebelah atas, sebelah atas, kanan atau kiri? Kanan kiri, karena Kanan organ kiri, ginjal oke. kita itu kanan kiri ya. Kanan kiri. Kalau kiri ya berarti yang bermasalah kiri, Yang kalau kiri. kanan yang kanan, kalau dua-duanya berarti dua-duanya bermasalah ya, Ya. dua-duanya bermasalah. Nah, satu itu sering nyeri bahkan sampai terasa panas. Ya, terus kedua sering mudah kecedit ya, mudah kecedit. Nah, terus ketiga kencing biasanya terasa panas. Ya, terasa panas. Terus kadang-kadang juga bisa anyang-anyangan gitu. Terus seperti gejala-gejala prostat. Nah, itu terus selain itu kadang-kadang ada juga sampai sakit kepala. Sakit kepala. Ya, sakit jadi kepala. kalau pas terasa kepala mual, sakit, ya, hati-hati. sakit pinggang, mual. Nah, itu juga bisa ada gangguan di fungsi ginjal. Di fungsi ginjal. Jadi ginjal itu tiba-tiba saja terkadang seperti itu ya. Jadi kita harus membiasakan hidup sehat, apalagi kalau di zaman milenial kayak tadi ya. Ini semua makanan yang kita konsumsi itu hampir mengandung bahan kimia kayak gitu ya. Dan sekali lagi sore hari ini untuk kebersamaan kita Dialog Kesehatan Herbal Alami masih disponsori atau bersama STG Probio seperti yang ada di depan saya ini ya. Oke, dan tadi udah kita bahas ya ciri-ciri penyakit ginjal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih pengobatan atau pengobatan herbal alami apa saja yang sekiranya itu bisa kita gunakan untuk membantu ginjal kita tetap sehat kayak gitu. Nah, gini, ini saya sampaikan. Apa ada dari tumbuhan di sekitar lagi? kita ya, dari tumbuhan di sekitar kita ini banyak sekali. Jadi satu, selain nanti dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan di sekitar kita, tolong ini diperhatikan bahwa kita satu hari itu minum air putih minimal, kalau yang usia dewasa ya, minimal itu 1,5 liter atau setara dengan 8 gelas. Ini salah satu tip untuk mencegah gangguan fungsi ginjal. Satu. Kedua,
banyak mengkonsumsi sayur-sayuran seperti seledri, ya itu bisa terus nurunin tensi juga ini. ya seledri, terus bisa juga dari kulit melinjo. Kulit melinjo. Bukan melinjonya ya, tapi kulitnya. Yang katanya Ya. bisa menyebabkan kejulinu Ya, ya kalau kalau melinjonya. melinjonya daunnya itu malah mengganggu atau Ya, padahal saya suka banget loh pemirsa. tapi kalau kulitnya yang sudah warna merah itu di sayur itu Alhamdulillah bisa. hari ini saya juga masak. Itu bisa untuk mengatasi gangguan fungsi ginjal kita. Oke, jadi tumbuhan di sekitar kita itu banyak banget ya yang bisa kita gunakan untuk membantu ginjal kita tetap sehat kayak gitu ya. Mungkin ada lagi kalau tadi dari segi sayuran ya yang barusan kita bahas. Dari buah-buahan. Buah-buahan. Dari buah-buahan ada, yaitu bisa sering membuat jus dari apel. Apel, Ya, apel itu juga bisa untuk mengatasi gangguan-gangguan fungsi ginjal. Terus makan buah salak. Buah salak ini itu juga seger bisa. enak. Ya, terus kalau yang lainnya bisa juga kelapa. Kelapa. Nah, kita ambil airnya. Aha. Nah, ini tip ya, dari air kelapa atau kelapa muda atau degan itu bisa dibakar. Ya, dibakar terus istilahnya diminum 1 hari habis 1. Ini bagi yang punya gangguan-gangguan seperti gagal ginjal, gagal ginjal ini salah ya, gangguan seperti batu ginjal. Yes, betul. Ini bisa minum air kelapa, itu dibakar 1 hari harus habis 1. Syukur kelapa yang warnanya hijau. Kelapa hijau Iya. itu agak sulit sih, nggak semua kelapa warnanya hijau. Kemudian kalau kita beli pun kalau kelapa hijau biasanya agak mahal ya, karena Iya. memang fungsinya itu sangat banyak sekali untuk kesehatan kita. Iya. Oke, dan itu sudah kita bahas seputar yang ada di sekeliling kita, mulai sayuran, kemudian ada buah-buahan, ada lagi atau itu saja sementara yang kita Sementara yang saya informasikan? sampaikan itu dulu, karena misalnya saya sebutkan Nggak habis sampai besok pagi. itu nggak habis karena yang dicari yang mudah di sekitar kita, Betul. terutama yang ada di Indonesia. Iya, dan Iya. terutama yang ada di desa-desa kita Iya. pastinya ya, Iya. terutama di Trenggalek karena mayoritas ini kalau kita Di sini itu di banyak sini kelapa. banyak. Betul sekali. Dan juga diucapkan selamat sore ya. Ini buat teman-teman yang lagi nonton live-nya kita di channel Aginggale. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan informasi yang kita berdua sampaikan ini nanti bermanfaat. Nah, itu kalau dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, Pak Ali ya. Iya. Nah, kalau kebetulan kan karena kesehatan kita atau dialog kesehatan kita selalu disponsori oleh STG Probio. Iya. Nah, ini apa saja peran STG Probio dan bagaimana ini kalau misal kita gunakan untuk penyakit ginjal? Oke, ya, dan ini saya sampaikan STG Probio seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya. Dari komposisi STG Probio sendiri ada air kelapa, ada Oke. juga dari kulit manggis, ada dari akar pepaya, ada juga madu, ada juga sarang semut. Nah, Oke. sarang semut itu fungsi antioksidannya 40% ya. Sarang semut itu antioksidannya 40%. Dan antioksidan itu fungsinya menangkal radikal bebas atau fungsi detok atau proses pembuangan racun. Jadi nah, dalam STG Probio ini sangat bagus untuk membantu memperbaiki fungsi ginjal. Ini perannya itu. Kedua, ada unsur air kelapa. Air kelapa sendiri juga fungsinya untuk membuang Menetralkan, racun ya, atau betul. menetralkan racun atau untuk membuang toksin dalam tubuh. Ini juga sangat bagus. Selain itu, proses dari STG Probio sendiri kan namanya probio adalah proses fermentasi. Betul. Jadi proses fermentasi dari STG Probio ini apabila kita minum STG Probio minimal 1 hari 1 seloki pun bagi orang sehat, ini sangat bagus untuk memperbaiki sel organ ginjal kita yang bermasalah. Seperti itu. Oke, ini ada 2 ya, STG Probio. Yang ini contohnya seperti yang kemarin saya minum yang ini ya. Iya, Nah, iya. di sini juga ada madunya. Ini Iya. harganya terjangkau ya, pemirsa dan juga teman-teman yang ada di rumah. Cukup dengan Rp190.000 saja dan bisa didapatkan di Radio Kurnia FM Trenggalek, tepatnya di Desa Tumpuk, Kabupaten Trenggalek ya. Kalau kecamatannya pastinya Kecamatan Tugu. Nah, ini kita udah membahas peran STG Probio untuk kesehatan kita, terutama untuk kesehatan ginjal. Nah, ini
ini bagaimana cara minum dari STG Probio ini? Ya. Karena produk Probio atau STG Probio itu herbal, ini disampaikan pada pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Jadi STG Probio itu diminum sama seperti produk-produk herbal yang lainnya, yaitu sebelum makan lebih baik 1 jam sebelum makan. Karena pada saat perut kosong, ini diserap ke seluruh pembuluh darah itu cepat. Jadi misalnya kita memang memiliki gangguan fungsi ginjal, minum STG Probio itu 1 jam sebelum makan. Nah, nanti ada reaksi-reaksi. Biasanya kalau yang di pinggang awal-awalnya malah tambah nyeri. Mungkin 1-2 hari itu tambah nyeri, tapi begitu sudah minum beberapa hari baru terasa lebih enteng. Jadi saya sampaikan bahwa proses pengobatan menggunakan produk STG Probio itu melalui 3 tahapan yang saya sampaikan kemarin. Yaitu 1 adalah proses detoksifikasi atau proses pembuangan racun dalam tubuh. Yang kedua adalah rilis atau istirahat ya. Betul. Yaitu kita harus mengistirahatkan tubuh. Setelah proses detox selesai kita lebih nyaman. Jadi biasanya setelah beberapa hari mengkonsumsi STG Probio kita lebih enak tidur, lebih istirahat lebih nyaman. Dan setelah tahapan berikutnya mungkin mengistirahatkan tubuh itu tidak cukup 1-2 hari ya kalau proses pengobatan ya, mungkin bisa 1 minggu 2 minggu. Nah setelah itu terus mengkonsumsi STG Probio mungkin di minggu atau bulan berikutnya baru namanya regenerasi sel. Apa yang saya sampaikan terkait regenerasi sel maksudnya apa? Tubuh kita yang bermasalah, mungkin ini organ ginjal yang saya sampaikan atau mungkin jantung atau mungkin organ tubuh yang lainnya, itu pada saat regenerasi sel adalah perbaikan sel tersebut. Misalnya ada luka, ini penyembuhan luka, terutama luka-luka dalam. Seperti itu. Oh, bukan luka hati loh ya. Iya. Kemarin saya sudah bilang bukan luka hati ya. Jadi ini yang benar-benar luka. Ini nampaknya pas banget kalau kita mengkonsumsi STG Probio untuk menjaga kesehatan kita semuanya pastinya ya. Dan ada lagi nih yang perlu saya tanyakan seputar dari penyakit ginjal. Kalau tadi untuk penyebabnya udah diinformasikan. Kemudian siapa saja yang berpotensi juga bisa. Hampir semua kalangan atau semua usia ini berpotensi juga ya, nggak orang sekarang dewasa tidak usah orang dewasa karena budaya hidup sehat atau pola makan kita yang tidak benar, anak-anak pun banyak yang kena. Betul sekali. Bahkan terkadang usianya masih di bawah 10 tahun udah gagal ginjal, ini pun juga sudah banyak karena banget apa ya, ini kebiasaan menurut saya kebiasaan mungkin kita sebagai orang tua itu terlalu memanjakan terhadap anak. Jadi kadang-kadang anak dikasih uang suruh jajan, udah jajan apa saja yang dibeli, kita tidak tahu bahwa di luaran sana makanan-makanan yang tidak sehat itu cukup banyak, minuman-minuman kaleng bermerek pun itu juga sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak, dan ternyata anak-anak zaman sekarang itu banyak. Jadi saya pikir sekarang orang yang kena gangguan-gangguan fungsi organ tubuh itu tidak pandang bulu terkait usia. Anak-anak pun kalau dengan pola makan kita itu tidak benar, ini malah terlalu berbahaya. Betul, jadi alangkah baiknya juga ini kalau kita sebagai orang tua ini membontroti kalau bahasa Jawanya ya, kasih anak makan dari rumah, dibawain bekal untuk makan, entah itu nasi atau jajanan yang kita bikin sendiri, plus air putih saja. Jadi bekal ke sekolah itu kita bawa dari rumah itu akan lebih baik, mungkin gitu Pak Ali ya. Jadi gini, kalau sudah usia 40 ke atas kan normal fungsi organ tubuh kita itu menurun. Mungkin kalau 40 tahun ke atas kita sudah tahu mungkin ada gangguan seperti itu kan bisa menghindari. Saya harus menghindari mungkin sayur-sayuran yang kalsiumnya tinggi. Sayur-sayuran yang kalsium tinggi itu ciri-cirinya yang warnanya hijau tua. Ya, seperti daun singkong, daun pepaya. Daun singkong kalau masih muda juga hijaunya ya, muda. Terus apa itu daun melinjo itu daun juga. Melinjo. Nah, terus daging-daging olahan itu mungkin kalau usia-usia sudah ya 40 ke atas kan sudah paham untuk menghindarinya. Tapi kalau masih anak-anak, coba ya apa yang dikasihkan orang tua yang dimakan. Kalau kita tidak tekankan, kita tidak menjaganya dari kecil, kita beri pemahaman terkait hidup sehat,
generasi Betul. kita yang akan datang. Nah, bisa bagaimana saja kalau misalkan orang tua terkena penyakit ginjal itu usianya 50 tahun. Nah, itu anak-anak bisa jadi 40 atau mungkin bahkan 30 tahun sudah terkena penyakit ginjal ya. Beberapa hari yang lalu saya juga menemukan, ya maaf, masih usia di bawah 25 sudah ada gangguan seperti itu. Jadi ya kadang-kadang saya prihatin. Jadi ini mumpung bisa bertemu di sini, nanti saya sampaikan, tolong pendengar setia maupun yang melalui video YouTube, tolong jaga generasi penerus kita untuk lebih sehat dengan diajari pola hidup sehat yang benar. Betul banget. Nah, itu tadi kan udah kita bahas ya tentang STG Probio, perannya bagaimana untuk ginjal kita, dan juga ada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita yang bisa kita konsumsi untuk menjaga ginjal kita. Nah, Pak Ali, mungkinkah ada cara untuk menjaga agar ginjal kita selalu sehat? Ini salah satunya yang saya sampaikan dari awal, yaitu kita satu hari minimal minum air putih 8 gelas atau 1,5 liter. Ya. Terus kedua, kalau sudah usia 40 tahun ke atas, mulai masakan jangan terlalu asin. Ya. Terus selalu kontrol tekanan darah kita, kalau perlu cek terkait gula darah, asam urat maupun kolesterol. Itu cek secara berkala, mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini lebih baik, ini untuk istilahnya mencegah. Apabila sudah merasakan keluhan-keluhan seperti pegel-pegel, istilahnya nyeri di pinggang, kadang terasa panas, itu coba misalnya kita jalan-jalan, pergi kemana saja, selalu mungkin kita gendong di tas kita harus ada air putih. Dan ingat, jangan terus minum banyak-banyak, tapi paling tidak ritme 8 gelas satu hari itu tercukupi. Mungkin 2 jam sekali atau 1,5 jam sekali kita, walaupun tidak haus, kita tetap minum. Itu salah satu tip menjaga organ ginjal kita. Betul. Karena sekali lagi ginjal itu sangat penting sekali, perannya sangat besar sekali untuk kesehatan kita. Jadi kita udah dikasih ginjal, udah jangkap ada 2 ginjal, ini benar-benar harus kita jaga. Jadi biar kesehatan karena kita juga awet kalau sudah komplikasi, kalau namanya sudah gagal ginjal itu, selain kita habis uang untuk cuci darah setiap seminggu mungkin 2 atau 3 kali, juga menjadi komplikasi, mengganggu fungsi organ yang lainnya. Itu istilahnya kasihan, nanti mati mengenaskan gitu. Jangan jangan sampai. Jadi, ini saya sampaikan bukan menakut-nakuti loh, saya bukan menakut-nakuti, tapi lebih baik ya kita belajar untuk lebih bijak merawat organ tubuh kita. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, sekali lagi. Nah, kalau dari STG Probio sendiri, kalau untuk mencegah ini bisa kita konsumsi 1 sloki saja setiap pagi. Kalau untuk mengobati 2 ya? 3 kali sehari, sekali minum 2 setiap sloki. minum. Betul sekali. Rasanya sih enak ya. Kemarin aku udah mengkonsumsi, agak ada pedes-pedesnya dikit, agak ada tapi nggak bikin kita mual kok. Tapi enak lah, bisa dikonsumsi siapa berarti saja. Berarti tandanya kalau jenengan minum itu rasanya enak dan tidak ada keluhan, berarti Anda termasuk orang sehat. Luar biasa. Tapi beneran ya. Jadi untuk teman-teman, terkadang kan gini, kalau semisal minum obat atau jamu kayak gitu kan, orang nih mesti rasanya gak enak iki jamu. Nah, kan gitu. Jadi kayaknya kalau itu enggak banget gitu ya. Nanti kalau memang rasanya bagi Anda kurang nyes gitu, nanti bisa dicampur sama air minum biasa gitu ya. Oke. Ini jadi saya sampaikan, ini lupa ya. Mungkin pendengar dan pemirsa semua di mana saja berada, bahwa STG Probio juga bisa untuk diminum berdampingan dengan obat yang lainnya. Dengan kondisi nanti bisa konsultasi melalui agen-agen atau melalui mungkin nanti ada call centernya, nanti bisa konsultasi terkait mungkin para konsumen yang mungkin ada keluhan, nanti bisa konsultasi gitu. Oke, nah kita sudah membahas seputar penyakit ginjal. Nah, ada lagi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, kita akan masuk ke penyakit diabetes. Ini juga merupakan penyakit mematikan, salah satu
penyakit yang mematikan ditakuti. pelan-pelan. Betul sekali. Hati-hati ya. Bukan Schiller-Gillen ya. Kalau Schiller-Gillen bukan diabetes. Kalau kolesterol nanti kapan dibahas itu. Ya, kalau diabetes itu termasuk yang mati mengenaskan tadi. Mati mengenaskan ya. Karena, Kita sekali lagi kita nggak menakut-nakuti, tapi yang namanya penyakit itu juga membahayakan lah untuk kesehatan kita kayak gitu ya. Apalagi kalau kita ya udah semua denger, orang pasti akan mati. Yes. Tapi bagaimana kita, cara mati kita gitu kan kita juga nggak tahu. Gitu. Ini kalau secara medis atau secara ilmu kesehatan kan bagaimana itu yang saya sampaikan, bagaimana kita merawat atau istilahnya ngupokoro dari organ tubuh kita itu secara bijak. Betul sekali. Ini kalau saya sendiri tuh kalau misalkan mendengarkan diabetes gitu tuh sangat sangat takut banget gitu ya. Ada misalkan tetangga atau saudara atau siapalah terkena diabetes itu rasanya itu benar-benar aduh takut, amit-amit deh jangan sampai kan gitu. Nah, ini kalau kita membahas masalah diabetes nih Pak Ali ya. Bagaimana sih ciri-ciri penyakit diabetes itu? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya mudah lapar, mudah haus. Saya juga mudah lapar loh. Mudah lapar, tapi mudah jangan haus. sampai normal Badan lama-lama yang gemuk jadi kurus, kering, kulitnya juga kering gitu, kering, keriput terus pucat seperti itu. Terus dibarengi dengan sering ada kesemutan di kaki atau mati rasa di telapak kaki. Bahkan kadang-kadang sampai luka yang sulit untuk disembuhkan. Istilahnya luka itu kadang-kadang seperti basah seperti itu. Jadi biasanya ini lukanya itu bau. Itu ciri-cirinya seperti itu. Terus kadang-kadang ada yang kalau sudah komplikasi itu mengganggu ke saraf mata seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa tanda-tanda penyakit diabetes. Jadi kalau misal kita terkena luka kok belum sembuh-sembuh, jangan lupa segera periksakan ke dokter. Nah, itu ya. Kalau malam hari kencing lebih dari 3 kali. Kalau saya sih sering banget malam hari kencing, tapi memang konsumsi air saya banyak ya. Jadi nanti dirubah, jadi konsumsi air itu banyak di pagi siang hari. Kalau malam hari mulai dikurangi, mungkin 2 gelas cukup. Gitu. Soalnya saya itu melek mata udah harus minum. Kalau nggak minum ininya kan. Tapi kalau kita ngomongin masalah minum ini Pak Ali ya, kayaknya enak banget dan bagus banget ketika kita bangun tidur mengkonsumsi 2 gelas air yang anget-anget gitu ya. Setelah itu minum STG Probio 1 sloki itu untuk menjaga kesehatan. 190.000 ya teman-teman. Jadi besok bisa dibeli di Radio Kurnia FM Trenggalek cukup dengan 190.000. Kalau kita sehat cukup 1 sloki, kalau kita sakit boleh dikasih 2 sloki, 1 hari 3 kali. Nah, kita udah tahu kan ciri-ciri penyakit diabetes. Nah, sekarang siapa saja yang berpotensi terkena diabetes? Nah, semua berpotensi, jadi bukan faktor keturunan. Betul. Jadi siapa saja yang berpotensi yaitu 1 obesitas yang saya sampaikan, obesitas kegemukan. Satu, kedua orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Ketiga orang yang memiliki gangguan pencernaan seperti lambung yang terus-menerus mengkonsumsi obat-obatan kimia atau terus kedua orang yang memiliki gangguan fungsi ginjal dan jantung. Terus ada lagi orang yang memang faktor keturunan. Ya. Jadi itu ya tanda-tandanya banyak. Jadi sangat-sangat antara ginjal, jantung sama diabetes itu hubungannya sangatlah erat. Ya, karena gini kalau orang gemuk, ini saya sampaikan ya, orang gemuk itu kan biasanya lemaknya dhuwur ya, lemaknya tinggi. Nah, kolesterol tinggi, lemak tinggi, apabila mengkonsumsi obat penurun kolesterol, ini saya sampaikan, ini serius saya sampaikan, bisa nanti mungkin yang lain kalau mungkin belum percaya silahkan browsing. Itu mengkonsumsi obatan penurun kolesterol, itu juga memicu naiknya gula darah. Jadi karena sifatnya begini, obat kolesterol itu sifatnya menekan lemak ditekan menjadi kalori itu adalah gula kan ya. Nah, kalori itu gula. Kalau kalori tidak dikeluarkan dengan olahraga, tidak dikeluarkan dengan mungkin gerak atau bekerja yang mengeluarkan keringat, kan numpuk sehingga organ pankreas itu untuk memproduksi insulin itu berat. Mana kalorinya lebih tinggi dan itu nanti menjadi gula. Nah, itu awal dari namanya resistensi insulin, yaitu kerja organ pankreas untuk memproduksi insulin sudah tidak seimbang dan jadilah nanti kena diabetes. Oke, jadi itu ya
Siapapun bisa berpotensi terkena diabetes. Iya. Nggak usianya muda, nggak usianya tua, nggak Iya. peduli itu ada faktor keturunan. Iya. Yang penting karena kita harus menjaga pola hidup sehat atau kesehatan kita agar tetap sehat, biar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut ya. Oke, dan bagaimana cara menjaga gula darah agar tetap normal tanpa obat-obatan kimia? Oke. Nah, ini kayaknya agak berat ya. Makanan-makanan yang berkalori tinggi, yang berkadar gula tinggi, kalau kita sudah usia-usia 40 ke atas, lebih baik mulai dikurangi. Ini saya sampaikan, ini ada 4, ya. 1, yaitu nasi putih yang dimasak di mesin pemanas, mungkin lebih dari 12 jam, itu kadar glikemiknya tinggi. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau masak di rice cooker atau magicom atau apa, kalau sudah matang dicabut saja. Gitu ya. Nah, karena kalau nancep terlalu lama, apalagi nanti sudah warnanya agak kuning. itu sebenarnya sudah karsinogen, itu sudah racun. Itu kalau yang sudah punya gangguan gula ini bahaya. Ini 1 dari nasi. Kedua, gula putih. Nah, gula putih itu juga sangat berbahaya. Sebetulnya kita butuh 1 hari paling cuma 1 atau setengah sendok saja bagi yang tidak bekerja berat. Ya, terus ketiga adalah tepung. Tepung semua jenis tepung refinasi, yaitu tepung-tepung atau dari sama saja ya, mau tepung beras, tepung gandum, tepung yang jelas tepung itu juga kadar kalorinya tinggi. Yang keempat adalah minuman-minuman yang berkarbonasi. Ini saya tidak sebutkan merek, minuman-minuman yang berkarbonasi itu ibaratnya 1 botol itu kadar kalorinya cukup tinggi. Itu kalau standar gula putih itu 1 botol kecil yang biasanya harganya 4.000 atau berapa itu gulanya itu 3 sendok. Padahal kebutuhan kita 1 hari kan cuma 1 sendok. Bayangkan kalau kita minum itu setiap hari 1 saja. Terus selama 1 bulan berturut-turut. Itu kalau usia-usia seperti saya mungkin udah 40 ke atas, itu kalau coba dicek, pasti gulanya tinggi. Itu salah satunya seperti itu. Kalau tadi sempat kita bahas seputar nasi itu ya. Iya. Jadi kalau orang zaman now milenial kan sukanya makan yang anget-anget kayak gitu. Kalau nggak anget kan nggak ada nafsu makannya, itu sangat berkurang gitu ya. Jadi dia pasti akan memasukkan nasi di dalam magicom berjam-jam, bahkan lebih dari 12 jam. Nah, itu kebiasaan buruk gitu. Kalau misalnya ini ya, kita masaknya udah mateng, kemudian itu udah katakan nanti ya masaknya pagi, kemudian maghrib atau malamnya udah makan semuanya, kemudian kita matikan itu magicom, terus akhirnya kan nasi sisa dimakan besok, itu apa juga masih termasuk yang mengandung racun yang berwarna kuning tadi ya? Kalau memang istilahnya gini, kan saya sampaikan ya, kalau di rice cookernya lama kan yang jelas kadar gulanya tetap saja tinggi, apalagi sudah agak ada warnanya itu sudah tidak layak makan. Jadi lebih baik gini, misalnya masak di rice cooker, setelah matang kita matikan. Terus nasi tersebut kita pindah ke tempat aja yang paling bagus itu dari bambu, apa tumpu atau apa itu ya? Wakul. Wakul tapi yang dari bambu. Yeah. Gitu. Karena yang dari bambu itu sifatnya bisa menyerap racun dan kalau orang Jawa bilang tekor. Ya, tekor. itu bisa dipakai pakai itu. Ini salah satu tipnya, pakai itu. Ya kalau bisa misalnya masak nasi didang. Tapi tetap makannya biasanya harus kan dingin. kalau dimasak di pawonan atau di luweng, didang, di tem dan sebagainya di atas api, itu kan tetap saja nanti setelah matang kan dipindah di magicom. Ya itu yang biasanya salah. Gitu. Ini kebiasaan masyarakat seperti itu. Jadi gini, sekarang banyak sekali orang yang kena diabetes itu bukan faktor keturunan, karena dari makanannya saja sudah mengandung unsur-unsur yang kurang baik untuk kesehatan kita gitu ya. Pokoknya mulai sekarang untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan kita di Radio Kurnia FM, atau mungkin Anda yang menonton video kita baik di YouTube atau dimanapun yang bisa nonton kita berdua, ini mulai sekarang biasakan hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat ya. Ini kita udah membahas seputar apa ya,
siapa Diabetes, saja ya. yang berpotensi udah, kemudian cara menjaga gula darah agar tetap normal juga udah kita Ya. bahas. Nah, ini bagaimana sih cara mengobati diabetes secara herbal alami dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita dan cara mengolahnya itu bagaimana? Alhamdulillah bahwa di seputaran sini di Indonesia pada umumnya, di wilayah Jawa pada khususnya ya, ini sangat banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa membantu untuk menstabilkan kadar gula. Sudah banyak terkenal namanya daun insulin atau biasanya bilang teh Afrika. Nah, Banyak. ini kayaknya saya belum kenal ini. Belum kenal ya, Belum aja sama kenalan daun ini. insulin sama teh Afrika sama. Itu satu. Nanti bisa browsing di internet, orang milenial kan tahu. Terus kedua, kalau yang lainnya kita sambiloto. Sambiloto. Mungkin Ini sama. tiga lembar daun sambiloto itu kalau yang sudah sakit ya harus konsumsi itu setiap hari. Kalau misalnya untuk menjaga ya mungkin 1 bulan sekali itu juga tidak apa-apa. 3 lembar daun sambiloto itu memang rasanya pahit. Tapi manfaatnya Ya, banyak tapi manfaatnya untuk kesehatan banyak. kita. Terus kalau misalnya sudah kena diabetes, misalnya kalau dari jus atau buah-buahan, ini tipnya enak sekali jusnya. Itu Jusnya apa ini? Jadi jusnya, penasaran ya. kalau denger yang enak-enak itu. Lebih baik mencari yang enak toh. Jadi Iya, kalau betul. misalnya kalau bisa kita sakit itu obatnya yang enak. Kalau bisa jangan rasanya yang pahit. Cukup hidup Anda saja yang pahit. Ya. Yang Jadi kita kalau konsumsi misalnya jangan. buat jus untuk penderita diabetes itu 1 tomat, kedua Tomat, kacang panjang, ketiga seledri. Enak banget ini. 1 buah tomat, 5 lonjor kacang panjang, 3 batang seledri, Seledri. di blender, diambil airnya, diminum setiap pagi. 1 hari 1 kali. Nggak usah dikasih gula ya pemirsa. Nggak usah dikasih gula, kalau dikasih gula sama juga bohong. Sama juga bohong ya teman-teman yang Iya. lagi dengerin kita Jadi, berdua. Jusnya itu, dan biasanya kalau sudah minum jus itu nanti 1 minggu 2 minggu ada perubahan, silahkan cek gula darah. Yang dulunya belum minum jus, setelah minum jus silahkan cek gula darahnya. Dan STG Probio sangat berperan untuk membantu penderita diabetes. Karena apa? Orang kena diabetes itu yang jelas organ pankreasnya bermasalah atau Ya, betul. rusak, atau istilahnya fungsi organ pankreasnya itu merusak. Nah, kalau dibantu dengan STG Probio itu membantu meregenerasi sel organ pankreas yang rusak tersebut. Jadi fungsi peran gandanya bukan cuma menurunkan Gula darah. gula, tapi memperbaiki organ pankreas yang bermasalah. Jadi Anda tidak usah heran bahwa ternyata orang-orang yang menderita diabetes itu ternyata bisa sembuh juga. Dan saya sudah beberapa ketemu mengkonsumsi obat herbal baik Probio dan ternyata bisa terbebas dari diabetes. Luar biasa Ini sekali ya. ini bisa nanti ketemu di Trenggalek saja Mas, banyak. Luar biasa ya kawan-kawan. Jadi STG Probio sendiri perannya sangat luar biasa sekali untuk kita. Kalau hari ini tadi sudah sempat kita bahas diabetes. Iya. Ternyata untuk penderita diabetes bagus, untuk penderita ginjal juga bagus, penderita jantung juga bagus. Caranya pastinya juga masih sama Pak Ali ya. Tetap sama karena pada dasarnya obat herbal itu diminum pada saat pencernaan kita kosong. Yes. Jadi proses penyerapan langsung menuju ke sasaran. Betul. Ya, langsung misalnya yang bermasalah pankreas begitu diminum langsung menuju ke pankreas untuk pembenahan fungsi pankreas. Kalau memang bermasalah di organ ginjal langsung menuju organ ginjal. Dan saya sampaikan lagi, biasanya kalau punya gangguan-gangguan keluhan fungsi organ begitu minum STG Probio itu mengalami detok, dan detok itu tidak langsung enak, tapi detok itu merasakan sakit
tapi tidak lama. Oke, jadi buat Anda yang lagi mendengarkan Radio Kurnia FM atau mungkin yang lagi nonton kita berdua baik di YouTube atau mungkin di video yang lain, ini tadi udah kita bahas panjang sekali ya seputar penyakit diabetes dan juga ada penyakit ginjal dan peran dari STG Probio untuk kesehatan kita. Nah, sekarang kita akan membahas seputar liver. Nah, liver. Banyak banget ya ternyata yang namanya penyakit itu. Ya, ciri-ciri orang yang terkena liver itu bagaimana ini, Pak Ali? Ciri-cirinya sering mual, nyerinya di tengah. Bukan mual orang hamil loh ya. Sering mual, nyerinya di tengah sini, kadang-kadang bisa tembus ke Tembus sini. ke boyok. Boyok, tengah tapi ya, tengah ya. Biasanya ini mual, terus kadang-kadang sering glegeen atau sendawa, bahasa Indonesianya sendawa, itu sering glegeen. Terus biasanya juga sering ada kaku-kaku seperti masuk angin. Itu juga itu nama. Kalau itu tempatnya di mana aja ya? Ya, masuk angin itu tempatnya di mana aja. Terus sering kesemutan. Ya, kesemutan baik itu tangan dan kaki, itu kram. Itu jelas fungsi organ liver atau hati bermasalah. Pertanyaan saya juga masih sama seperti tadi. Siapa saja kira-kira yang berpotensi terkena penyakit liver? Yang berpotensi kena penyakit liver satu. Obesitas. Obesitas lagi. Yang lagi. badannya gemuk-gemuk silakan diet, tapi diet sehat ya. Jangan diet yang ketat. Nanti ada tipnya. Nanti waktu-waktu kita beri tip untuk diet. Karena saya juga program, alhamdulillah dalam waktu 1 bulan. Kalau teman-teman atau mungkin pendengar atau yang melihat video mungkin sudah tahu yang video-video dulu kayak apa. Sekarang 1 bulan saya program diet alami tanpa obat, ternyata bisa turun juga 5 kilo. Ini baru 1 bulan. Satu bulan saya 5,5 kilo. Ya, ini terus apa tadi yang disampaikan adalah siapa saja yang berpotensi terkena penyakit liver. Satu adalah obesitas. Kedua adalah orang yang punya asam urat atau gangguan fungsi ginjal. Itu juga bisa kena liver. Kedua, kebanyakan hiperkolesterol. Kedua, gangguan asam lambung gastritis, GERD atau sakit mah. Itu juga bisa. Penderita diabetes itu juga bisa. Hipertensi juga bisa. Dan ada lagi yang jelas penyakit kanker. Oke, jadi semuanya semua penyakit itu sebenarnya saling seperti rantai makanan gitu ya, saling. Kanker tumor itu juga mengganggu fungsi hati atau liver. Jadi saling berkaitan kayak begitu ya. Jadi makanya kita sarankan untuk tetap menjaga kesehatan kita seperti itu ya, karena penting banget. Nah, ini ya kalau kita udah membahas seputar siapa saja yang berpotensi penyakit atau mungkin terkena penyakit liver. Nah, bagaimana cara menjaga liver kita agar tetap normal tanpa obat kimia? Oke. Ini cukup berat ini pertanyaan ini saya sampaikan. Karena apa? Hampir semuanya kan pasti mengandung itu ya. Hampir semuanya setiap hari kita makan. Yang kita makan itu pasti ada toksin atau racun. Yes. Ya, terus prosesnya selain semua makanan akan ditransformasi ke hati ya. Sehari-hari akan datang dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kondisi memang kolesterol kita tinggi, terus badan kita gemuk, ya jelas kita normalkan dulu kolesterolnya atau lemak kita, apalagi yang trigliseridnya tinggi. Ini dia. Ini tolong segera diturunkan, dinormalkan. Ini mengganggu terkait liver kita. Satu, kedua, banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia. Itu juga mengganggu fungsi hati. Ya, ketiga, mengkonsumsi makanan-makanan fast food, goreng-goreng, jenis tepung goreng itu juga tepung goreng. Jadi kalau misal kita goreng tempe, ya udah tempe saja, nggak usah dikasih tepung. Ya, tepung yang digoreng itu juga sangat berat ini di fungsi hati. Bukan berarti kita nggak boleh jajanan loh ya, boleh. Terus minuman-minuman berkarbonasi, minuman-minuman beralkohol. Itu berkarbonasi saya tidak sampaikan yang jelas, masyarakat paham minuman apa saja yang berkarbonasi, minuman apa saja yang mengandung alkohol. Nah, itu sangat bahaya untuk
organ liver kita. Betul sekali, hati kawan ya. Jadi kita harus menjaganya ya. Nah, ini kalau untuk potensi yang terkena liver udah kita bahas. Kemudian cara menjaga agar liver kita tetap sehat tanpa obat kimia juga udah kita bahas. Nah, sekarang adakah tumbuhan-tumbuhan di sekeliling kita yang bisa kita konsumsi untuk menjaga liver kita, menjaga gitu. hati liver yang ya. herbal yang ada di sekitar kita lagi ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung-bingung nyari ke luar negeri kayak kemarin ya, yang udah kita bahas. Kalau yang agak mahal bisa itu pakai kurma. Ya. Kurma kita misalnya punya botol Tupperware, kita masukkan seukuran botol air mineral yang 600. Itu standarnya 3 kurma itu bisa 3 biji. dimasukkan, ditutup kira-kira 6 jam 7 jam baru diminum. Itu gitu salah ya. satu untuk merawat. Kedua, kalau dari jenis rimpang itu temulawak. Temulawak 3 iris, ya 3 iris tipis-tipis dikeringkan, itu diseduh mungkin setiap pagi atau sore kita minum seduhan temulawak. Nah, dikasih gula merah sedikit, itu juga sangat bagus untuk menjaga fungsi liver kita. Terus misalnya dari yang lain, dari buah-buahan itu jus apel. Jus apel lagi. Jus apel itu sangat bagus. Selain itu bisa juga makan jus pir juga bisa. Tapi yang terkenal itu adalah jus apel. Ya. Kayaknya apel juga sangat mudah kita dapat ya. Insya Allah di warung-warung toko buah gitu udah ada, pir juga ada, dan insya Allah harganya juga terjangkau untuk ukuran kita lah. Nggak, yang konsumsi buah enak itu nggak harus orang kaya kok. Insya Allah kita juga mampu beli gitu ya. Nah itu kalau buah-buahan dan sayuran yang perlu kita konsumsi untuk menjaga liver kita, terutama kurma tadi ya. Agak mahal sih, tapi kalau cuma tiga biji aja insya Allah cukup. Mungkin seminggu sekali 3 biji gitu itu ya, kan nggak bagus. harus setiap hari kan ya. Bayangkan kalau sudah terkena gangguan fungsi hati bagaimana? Itu sakit sekali. Sakit hati aja seperti itu, apalagi benar-benar sakit. Nah, kan seperti itu ya. Sakit hati aja seperti itu, apalagi benar-benar sakit organ hati kita. Jadi kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita. Nah, karena sore hari ini untuk dialog kesehatan kita masih berkawankan dengan STG Probio. Adakah kegunaan dari STG Probio ini untuk menjaga liver kita? Terus bagaimana konsumsinya? Di situ ada dari komposisi madu. Ini kan vitaminnya juga banyak. Nah, itu mengkonsumsinya kalau misalnya untuk mencegah itu cukup 1 sloki setiap pagi. Itu diminum bersamaan dengan jus apel. Itu bagus. Kedua, misalnya sudah ada gangguan komplikasi terkait liver itu gini ya, komplikasi terkait liver ini ya. Nah, komplikasi terkait liver itu bisa jadi hiperkolesterol. Terus kalau nggak hiperkolesterol, trigliseridnya tinggi, bisa nanti mengarah ke stroke dan sebagainya. Bisa juga mengarah ke batu empedu. Nah ini yang saya sampaikan awal tadi. Ciri-cirinya apa? Sering sendawa atau glegeken. Nyerinya di ulu hati, di hati nyeri, sering glegeken. Terus kadang-kadang bisa tembus sampai belakang seperti orang sakit lambung atau sakit jantung. Nah, itu komplikasi terkait gangguan liver. Ini kalau mengkonsumsi STG Probio 1 hari 3 kali setiap pagi, siang, sore, itu mengkonsumsi sekali minum 2 sloki. Ini dibantu dengan yang sudah gleken tadi ya, ini dibantu dengan daun tempuyung namanya. Silahkan browsing daun tempuyung itu kayak apa. Di wilayah sini sangat banyak. Saya yakin misalnya cuma beda nama mungkin gitu ya. Daun tempuyung tetap sama. Di sini juga namanya daun tempuyung. Saya coba tanya ke petani itu ya, tahun ini daun tempuyung. Ini dikonsumsi di jus, diminum setiap malam hari. Itu cukup 3 sampai 5 lembar daun tempuyung di blender, ini diminum setiap malam. Ini untuk memperbaiki fungsi hati dan komplikasi terkait fungsi hati seperti batu empedu. Kalau memang batu empedunya sudah gede ya operasi, tapi kalau dicek masih mungkin ada beberapa, itu bisa pakai terapi untuk daun tempuyung tersebut. Oke, jadi ini sangat berperan banget ya. Sekali lagi teman-teman yang bisa lihat kita ini ya,
STG Probio bisa kita konsumsi setiap hari dengan cara yang sangat mudah sekali. Satu sloki untuk menjaga kesehatan kita, 2 sloki setiap kali minum 1 hari 3 kali. Ini untuk kita yang sudah terkena gangguan kesehatan. Harganya sekali lagi Rp190.000 saja dan bisa dibeli di Radio Kurnia FM Tumpuk Tugu Trenggalek. Nah itu ya, ini udah kita bahas banyak banget ya hari ini. Liver juga udah kita bahas. Nah sekarang kita akan membahas yang namanya paru-paru. Nah ini biasanya kita gunakan untuk bernafas juga kan ya. Nah Pak Ali, silakan ambil nafas dulu. Sebenarnya dari tadi udah nafas ya. Ini tarik nafas karena untuk menjaga agar paru-paru kita tetap sehat. Tarik nafas itu terkadang memang harus tarik nafas pelan-pelan, dikeluarkan juga betul pelan-pelan. sekali. Contohnya ketika kita stres, ini pun juga harus tarik nafas dalam, kita keluarkan perlahan kayak gitu. Nah, Pak Ali, siapa saja sih apa sih ciri-cirinya orang terkena sakit paru-paru? Sesek yang jelas ya. Sesek yang jelas ya. Sesak terus biasanya terasa sesak itu malam hari setelah jam 12 malam atau dini hari itu tambah sesak. Terus sering batuk, baik itu batuk kering, batuk pilek, alergi, ya, terus bronkitis, asma, itu jelas gangguan paru-paru. Kedua, biasanya telapak tangan juga seperti berkeringat, seperti orang yang kena gangguan jantung. Ya, terus disertai dengan nafsu makan berkurang atau tidak ada nafsu makan, mudah lelah. Terus biasanya sampai pusing. Pusing. Iya. Oke. Nah, itu ya tanda-tandanya. Mungkin ada lagi atau biasanya juga sampai nyeri di sini. Nyeri kalau di sini sudah lagi paru-parunya bermasalah biasanya pakai kaos saja bisa bolong-bolong belakang. Luar biasa ya. Jaga ya, sekali lagi kesehatan itu sangat mahal sekali harganya ya. Oke, ciri-ciri penyakit paru-paru sudah kita informasikan. Siapa saja ini yang terkena atau mungkin yang berpotensi terkena penyakit paru-paru? Yang berpotensi kena paru-paru satu, ada yang saya sampaikan lagi, obesitas tadi. Obesitas lagi loh kawan ya. Suatu saat kita akan membahas khusus terkait sindrom metabolis. Itu nanti suatu saat kita tunggu akan ya. Karena dari beberapa ini tadi kan saya singgung terkait obesitas. Nah, nanti ternyata bisa mengganggu berbagai macam termasuk paru-paru, obesitas. Kedua, sering gangguan sakit pencernaan. Ya, sakit pencernaan seperti susah BAB. Ya, sembelit. Atau kena hemoroid, itu juga bisa mengganggu fungsi paru-paru. Ketiga, orang yang sering tidur di lantai. Tidur di lantai tanpa alas atau cuma pakai tikar, rasanya dingin-dingin. Ya. Terus ketiga, yang selanjutnya adalah alergi. Alergi bisa orang yang alergi itu berpotensi. Oke, jadi banyak banget. Hati-hati ya buat teman-teman yang biasanya tidur di lantai, apalagi yang tanpa alas, tanpa kasur tipis atau teman-temannya gitu. Kalau yang suka touring, yang sepedaan motoran jauh itu, ya itu alangkah baiknya ada pelindung dada, ada pelindung dada. Nggak touring saja sih, kalau mungkin kita itu kerjanya jauh, kemudian kita diharuskan hampir setiap hari bolak-balik naik motor dengan perjalanan jauh, kayaknya pas banget kalau menggunakan pelindung dada gitu ya. Sering flu itu juga bisa. Alhamdulillah sekarang saya udah sembuh dari flu-flu yang lama. Jadi kekurangan vitamin C itu juga bisa mengganggu terkait paru-paru. Jadi penyebab sakit itu sebenarnya banyak banget loh teman-teman ya. Oke, dan caranya itu bagaimana ya ini Pak Ali agar paru-paru kita itu tetap normal tanpa kita harus selalu mengkonsumsi obat kimia. Ini kan pasti saya tanyakan di setiap penyakit yang kita bahas, selalu kita tanyakan ya. Caranya satu, jaga pola makan kita, jaga jangan sampai kita obesitas ya. Terus pola hidup olahraga teratur ya. Terus minum jus buah. Jus buah apa untuk itu ada namanya anggur. Juga kalau untuk paru-paru anggur ya. Terus kedua, olahraga pernapasan itu sangat bagus. Oke, tambah lagi minum air putihnya jangan lupa 8 liter. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan itu sebenarnya hampir sama Pak Ali ya. 8 gelas. 8 liter, 8 gelas, 1,5 liter. Soalnya saya jaga untuk jangan sampai stres ya. Karena kalau stres itu nanti blank. Kalau blank
yang disampaikan 8 gelas jadikan 8 liter. Ya, seperti itu. Oke, jadi 8 gelas cukup, 1,5 liter lebih banyak juga enggak apa-apa sih sebenarnya ya, karena kalau tubuh kita cairannya juga banyak, insya Allah tubuh kita juga akan tetap sehat. Pokoknya hampir sama ketika kita merawat kesehatan kita, selain kita mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat, buah-buahan, banyak sayur, air putih, olahraga cukup, istirahat cukup, jangan lupa untuk konsumsi STG juga. Nah, ini kalau obat-obatan atau mungkin tanaman atau tumbuhan yang ada di seputaran kita yang bisa kita gunakan untuk menjaga paru-paru kita. Banyak, selain kita mengkonsumsi anggur tadi yang saya sampaikan, anggur silahkan mau anggur merah, hitam dan sebagainya, tapi bukan yang anggur fermentasi ya. Kalau anggur fermentasi itu nanti jadinya tua, itu sudah lain lagi. Tapi anggur buah yang dikonsumsi ini biar tidak salah kaprah ini. Anggur buah ya, satu. Kedua, kita minum air rebusan serai dan jahe, itu juga bagus. Itu cukup direbus saja ya Pak Ali ya? Direbus, kita minum serai dan jahe. Yang selain itu bisa juga air kelapa. Air kelapa itu juga bisa. Nah, bagi yang penderita mungkin ada alergi, yang belum istilahnya belum, air kelapa dikasih garam sedikit. Oke, itu sih caranya. Kemudian peran dari STG Probio untuk penderita paru-paru bisakah Pak? Yang saya sampaikan dengan adanya air kelapa tadi, nah ini yang sudah difermentasi. Ya, ini sangat bagus membantu untuk mengatasi atau mencegah paru-paru basah ya terutama ya. Ini diminum pagi, siang, sore, satu sloki dibarengi dengan sering minum serai jahe. Oke, itu ya. Jadi pokoknya STG Probio perannya sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita ya. Oke teman-teman yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada, yang mungkin sore hari ini nonton live kita di AG Galek, atau mungkin yang mungkin besok atau besok lusa baru bisa menyaksikan kita, dan juga untuk Anda pendengar setia Kurnia FM, itu tadi seputar informasi kesehatan yang bisa kita sampaikan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita bisa ketemu lagi. Pesan saya, jangan lupa untuk konsumsi STG Probio untuk menjaga kesehatan Anda. 1 sloki setiap hari untuk menjaga kesehatan, dan 2 sloki setiap kali minum pagi, siang, sore untuk membantu tubuh kita yang mungkin sudah punya keluhan dengan kesehatan agar tetap sehat. Begitu Pak Ali ya. Jadi hari ini kita bisa menyampaikan itu informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda, untuk kita semuanya pastinya ya. Kami pamit dulu. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.